Ayat yang ke-31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Ya, terima kasih buat ibu hambanya yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran ini. Ini adalah suatu peristiwa yang kita lihat, yang kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada bangsa Mesir. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat. Kita tahu bahwa bagaimana air laut bisa terbelah menjadi dua, tiba-tiba bisa muncul jalan di tengah-tengah laut. Padahal Musa ini adalah seorang manusia biasa. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan tentang kebesaran Dia terhadap orang Israel dan terhadap orang Mesir. Tujuannya agar mereka percaya bahwa Tuhan yang menuntut mereka itu adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Tuhan mampu melakukan apa saja dalam kehidupan mereka. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir ketika berjalan bersama Tuhan. Pagi hari ini dari kebenaran firman yang Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, saya memberikan judul Tuhan itu sungguh ajaib. Kenapa Tuhan itu sungguh ajaib? Dari pembacaan kita, dari kebenaran firman Tuhan ayat 14 sampai dengan ayat 15, di sini saya melihat bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana bisa air laut itu terbelah menjadi dua? Bagaimana laut itu tiba-tiba bisa terbentuk seperti tembok dan di tengah-tengah itu ada jalan? Ini yang bisa dilakukan hanya Tuhan. Makanya saya katakan bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan melakukan semuanya itu melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukan itu melalui kehidupan Musa, di mana Musa mau dipakai hidupnya menjadi alat bagi Tuhan. Maka disitulah terjadi kebesaran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Maka pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran ini. Ada seorang anak kecil duduk di sekolah, di bangku sekolahnya. Anak ini setiap hari pergi ke sekolah itu dia bawa Alkitab. Dia sampai di sekolah ketika gurunya belum datang, dia baca Alkitab. Sedang dia baca Alkitab sambil menunggu gurunya datang. Ketika anak ini dia membaca tentang cerita kebenaran ini, tiba-tiba dia katakan haleluya, haleluya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sungguh ajaib. Lalu orang-orang yang di sekitarnya mendengar, kenapa kok dia katakan haleluya, haleluya. Tuhan itu sungguh ajaib. Lalu ada seorang anak muda datang mendekati dia, bertanya, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu baca? Dia katakan, saya baca firman Tuhan. Saya melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk meluluhkan tangannya ke laut itu, lalu laut itu terbelah. Di mana bangsa Israel mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Lalu anak muda ini dia katakan, hei anak kecil, itu dulu air laut, itu belum dalam. Dalamnya cuma hanya 20 cm, sehingga gampang orang Israel mereka bisa menyeberangi, mereka bisa berjalan melewatinya. Tapi kalau sekarang nggak bisa karena sudah dalam. Lalu anak muda itu dia berpikir bahwa yang kemungkinan besar apa yang dikatakan itu bisa membantah anak kecil itu supaya dia berhenti.
Lalu dia anak muda itu melangkah 5 langkah, kemudian dengar lagi suara anak kecil ini semakin keras, dia katakan haleluya, haleluya. Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Anak muda ini kembali lagi, kamu kenapa sih? Dia bilang Tuhan itu sungguh luar biasa. Air yang dalamnya cuma hanya 20 cm, ya, bisa menenggelamkan ya tentara-tentara Mesir bersama dengan kereta-keretanya. Anak muda ini bingung, gimana sih? Yang tadinya anak muda ini tujuannya untuk membantah anak kecil ini bahwa air yang mereka lewati itu cuma hanya dalamnya 20 cm, jadi gampang untuk mereka lewatinya. Tetapi ketika anak kecil ini dia membaca, dia melihat lagi, ternyata tentara-tentara Mesir bersama dengan kereta-kereta dan kuda-kudanya mati tenggelam di dalam laut itu. Lalu anak muda itu kembali dan bertanya. Ternyata anak kecil ini katakan, sungguh Tuhan itu sungguh ajaib, bisa menenggelamkan tentara-tentara Mesir dengan kereta-kereta dan kuda-kudanya cuma hanya dengan airnya sedalam 20 cm. Nah, di sini menceritakan tentang Tuhan itu sungguh ajaib. Saudara dan saya, kita sama-sama percaya bahwa memang Tuhan itu sungguh ajaib. Saudara dan saya berubah itu karena Tuhan yang melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kalau tidak Tuhan, saudara dan saya, kita tidak akan berubah. Ada 2 pribadi yang saat ini sedang berusaha berjuang untuk menguasai hidup kita. Pribadi yang pertama adalah Tuhan yang sungguh ajaib itu. Dia bekerja di dalam hidup kita supaya di dalam hidup kita itu bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Tetapi ada juga pribadi yang sedang bekerja, berusaha untuk merusak apa yang akan dilakukan oleh Tuhan yang sungguh ajaib itu, yaitu iblis. Ya. Kedua pribadi ini sedang bersaing. Iblis sedang berusaha, sedang berjuang untuk merusak, untuk menghambat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan melalui kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melihat dari kebenaran firman ini, Musa itu adalah orang biasa sama seperti saya dan saudara. Dia tidak lebih hebat dari saudara dan saya. Tetapi Musa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar melalui kehidupan Musa. Jadi ketika saudara dan saya saat ini, kita harus sadar bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar melalui hidup kita, asal kita mau mempercayakan hidup kita sama Tuhan, asal kita mau agar Tuhanlah yang mau menguasai hidup kita, asal kita mau agar Tuhan yang menjalinkan hidup kita. Ya. Bagaimana Tuhan yang ajaib itu melakukan sesuatu dalam hidup kita kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Dia. Ya. Maka disinilah kebenaran firman Tuhan mengingatkan bagi kita. Ya. Kenapa Tuhan itu sungguh ajaib? Karena Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, ya. Yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan. Itu Tuhan mampu melakukan itu di dalam kehidupan kita. Asal saudara dan saya mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel mereka keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka dikejar orang-orang Mesir dengan tentara-tentaranya. Ketika mereka sampai di suatu tempat, ternyata di situ ada bentangan air, laut yang cukup dalam. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Pasti ada rasa ketakutan yang muncul dalam hati mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang, ada tentara-tentara Mesir bersama dengan kereta-kereta yang sedang mengejar mereka. Apa yang harus dilakukan? Tentaranya semakin dekat. Bagaimana kita bisa lari sedangkan di depan kita ini ada laut yang dalam? Bagaimana kita bisa melewatinya? Tapi ada Tuhan yang ajaib itu yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan bekerja melalui kehidupan Musa. Tuhan katakan kepada Musa di ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tongkatmu itu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga
kering. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Angkat tongkatmu, belah air laut ini. Ya. Yang tadinya orang Israel melihat yang adanya cuma hanya air, tetapi tiba-tiba Musa mengangkat tongkatnya, mengelupkan tongkatnya di atas air itu, maka terjadilah sebuah jalan, muncullah sebuah jalan yang bisa mereka lalui. Allah kita melakukan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tidak ada dibuatnya bisa ada, dengan satu tujuan untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang mereka ikuti adalah Tuhan yang sungguh ajaib, mampu melakukan apa saja dalam kehidupan mereka. Seharusnya mereka lebih sungguh-sungguh ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Seharusnya kan mereka lebih serius. Seharusnya kan mereka lebih lalu terhadap Tuhan. Mereka lebih merendahkan diri mereka. Seharusnya mereka lebih sujud lagi kepada Tuhan, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan di depan mata mereka. Tetapi kadang-kadang itu justru ya, kita tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka disinilah firman Tuhan mengingatkan bagi kita, saudara dan saya, saat ini kita percaya bahwa kita berada di genggaman Tuhan yang sungguh ajaib itu. Kita ada di tangan Dia, ya. Kita ada di dalam pelukannya Dia, dan Dia mau memakai hidup kita menjadi anaknya. Tuhan mau menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar yang akan dilihat oleh orang lain melalui hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah saudara sebab tidak. Itu yang menjadi persoalannya. Saudara mau apa tidak untuk Tuhan melakukan sesuatu perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita, supaya orang banyak akan melihat. Ketika orang lain melihat kita, mereka memuji kebesaran Tuhan. Seperti anak kecil itu yang tadinya dia katakan haleluya, haleluya. Dia melihat kebesaran Tuhan yang Tuhan lakukan melalui kehidupannya Musa. Apakah nanti di dalam kehidupan kita banyak orang juga yang mengatakan haleluya, haleluya, Tuhan itu sungguh ajaib, ketika mereka melihat sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita tunjukkan kepada orang lain? Atau jangan sampai ketika mereka melihat hidup kita, justru mereka katakan tidak ada apa-apanya. Tiap hari dia ke gereja, tiap hari dia Alkitab, tiap hari dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tidak ada apa-apanya, sama saja. Tetapi bagaimana saudara dan saya ketika kita di luar sana, banyak orang mereka melihat kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui kehidupan anak-anaknya yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun awal ketika Tuhan memanggil Musa menolak. Musa sepertinya aduh saya nggak bisa, ya. Saya nggak bisa, saya nggak pandai berbicara, saya ini nggak fasih berbicara, lebih bagus panggil yang lain. Tetapi Tuhan katakan tidak, engkau Musa. Mungkin saat ini juga sama yang kita katakan sama Tuhan, saya nggak bisa, ya kan? Tetapi Tuhan katakan kamu. Bagaimana kita melihat kebesaran Tuhan itu? Ya. Ketika Tuhan Musa mau menyerahkan hidupnya, disitulah baru dia melihat kebesaran Tuhan. Padahal Musa sebelum dipanggil pun dia pegang tongkat. Andalan Musa itu adalah tongkat karena dia adalah seorang gembala domba. Tongkat itulah tujuannya adalah untuk membimbing domba-dombanya, menuntun domba-dombanya, ya, supaya dombanya itu terus berjalan. Tetapi ternyata itu modal, ya, modal Musa untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui tongkat yang dipegang oleh Musa. Jadi ini mengajarkan bagi kita, saudara dan saya, tidak perlu pegang tongkat, ya. Tetapi apa yang kita punya saat ini di dalam hidup kita, itu yang akan Tuhan pakai. Apa yang kita miliki saat ini di dalam hidup kita, itu yang akan Tuhan pakai.
saudara dan saya nggak melihat apa-apa dalam hidup saya. Malah lebih banyak orang lain masih punya talenta, masih punya karunia. Saya nggak ada, saya tidak ada sama sekali. Bagaimana Tuhan memakai hidup saya sedangkan saya tidak punya karunia, saya tidak punya talenta? Ada yang dilihat oleh Tuhan yang kita miliki dalam hidup kita. Ya. Mungkin kita melihat hanya dengan sekat mata apa yang ada di dalam tubuh kita, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati kita. Ya. Saudara dan saya tidak punya apa-apa, tetapi hatimu siap untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka itu yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Kalau punya talenta, punya karunia, tetapi kalau hatinya tidak mau, hatinya tidak siap, sia-sia talenta itu, sia-sia karunia itu. Ya. Bagaimana ya kalau kita memiliki sesuatu tetapi hati kita tidak siap? Itu hal yang pertama yang menceritakan tentang Tuhan itu sungguh ajaib, karena Tuhan ya mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Seharusnya orang-orang Israel pada waktu itu seharusnya mereka ya terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Ketika mereka berjalan melewati laut itu, mereka sudah keluar dari laut itu, orang Mesir dengan pasukan-pasukannya masuk menyeberang itu, tiba-tiba Tuhan perintahkan Musa lagi, ulurkan tongkatmu, tanganmu ke atas laut itu, maka laut itu akan berbalik lagi. Ketika Musa lakukan itu, ternyata laut itu kembali lagi. Semua orang yang mengejar bangsa Israel mati ditenggelamkan di dalam laut itu. Seharusnya mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar dan mereka lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hari ini juga saudara dan saya, banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita saksikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga banyak sekali kita memberikan kesaksian karena kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seharusnya itulah yang memotivasi kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin merendahkan diri kita di dalam Tuhan, karena kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang kita lihat itu. Jadi saya melihat kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa. Mungkin seringkali saya sudah katakan, pernah saya menjadi penginjil di Kalimantan dan di Sumatera. Saya lihat kebesaran Tuhan, itulah yang membuat saya tidak mau mundur dalam sebuah pelayanan. Meskipun susahnya minta ampun, meskipun kadang-kadang kita makan dan sebagainya, meskipun mengalami penolakan, bahkan juga pernah saya rasakan yang namanya keajaiban Tuhan di dalam hidup saya. Pernah saya ditembak, tetapi disitulah saya bilang ada kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, sehingga disitulah membuat saya tidak ragu lagi untuk mundur dari pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini masih melihat kepada Tuhan. Ada kebesaran Tuhan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, kenapa Tuhan itu sungguh ajaib? Hal yang kedua adalah orang lain akan katakan Tuhan itu sungguh ajaib ketika mereka melihat perbuatan Tuhan melalui hidupmu. Ya. Tuhan itu sungguh ajaib. Orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan katakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib ketika mereka melihat perbuatan Tuhan melalui kehidupanmu. Ya. Kalau saudara dan saya katakan Tuhan itu sungguh ajaib, kalau saudara dan saya membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana dengan mereka yang tidak punya Alkitab? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mereka mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib? Seharusnya orang lain akan katakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar melalui kehidupan orang-orang percaya. Maka mereka akan katakan memang benar, Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang sungguh ajaib. Tetapi kadang-kadang itu terbalik dari kehidupan kita.
Sehingga kita bukan menunjukkan kebesaran Tuhan, bukan kita menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang akan orang lain kagum tentang Tuhan, tetapi justru yang kita tunjukkan adalah perbuatan-perbuatan yang akan membuat banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Sama saja, ya, orang Kristen hidupnya juga nggak karu-karuan, perbuatannya juga nggak karu-karuan. Apa yang mau mereka lihat dari hidup kita? Ya. Lihat saja mereka di gereja, ya. Tiap hari Minggu mereka di gereja, mereka pegang Alkitab di gereja, mereka lompat-lompat, mereka memuji Tuhan, tetapi mereka sama saja, tidak ada perubahan. Ya. Pulang gereja mereka mabuk-mabuk, mereka pesta pora, mereka berantem. Itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen di luar sana. Banyak sekali yang terjadi hal ini, sehingga justru orang lain yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak memuji kebesaran Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau agar orang lain bisa katakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib ketika mereka melihat perbuatan Tuhan melalui kehidupan kita. Orang Israel, mereka kagum dengan Tuhan, mereka lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan melalui kehidupan mereka. Jadi sesungguhnya seharusnya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan akan menunjukkan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan, saudara dan saya kita berada di genggaman Tuhan yang ajaib itu, tetapi ada juga pribadi yang sedang bekerja, sedang berusaha, sedang berjuang untuk merusak perbuatan Tuhan melalui kehidupan kita, ya kan? Makanya saudara dan saya, kita kan sudah tersinggung. Makanya saudara dan saya, kita kan suka marah-marah. Makanya saudara dan saya, kita kan suka ngambil-ngambil. Ya. Padahal kita sudah ada di genggaman Tuhan. Ya. Seharusnya bukan karakter itu yang muncul dari hidup kita, bukan karakter itu yang akan nampak dalam hidup kita. Ya. Seharusnya yang karakter yang nampak itu adalah kasih, penyayang, ya kan? Panjang sabar. Seharusnya itu yang muncul dalam hidup kita. Ya. Masa kita ada di genggaman Tuhan yang maha ajaib itu, tetapi kita punya karakternya, karakternya pribadi yang lain. Ya. Itu yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Seharusnya orang-orang percaya menunjukkan karakter Kristus, perbuatan Tuhan di dalam hidupannya. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya, kita boleh melihat, kita boleh menyaksikan dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan di mana-mana, ya kan? Terjadi perpecahan dalam gereja, gereja bisa hancur, ya kan? Padahal yang kumpul di dalam gereja itu adalah orang-orang percaya. Tetapi kenapa kok sebuah pelayanan bisa hancur, bisa mati pelayanan itu? Ya, memang mereka adalah orang-orang percaya, tetapi mereka dikuasai oleh pribadi lain, yaitu iblis. Sehingga karakter iblis yang tertanam di dalam hati kita, karakter iblis yang kita miliki dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang merusak pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan memakai kita untuk menunjukkan perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar, supaya orang lain juga bisa melihat perbuatan Tuhan itu. Tetapi justru karena iblis juga bekerja dalam hidup kita, merusak pikiran kita, merusak pandangan kita, akhirnya kita sendiri yang akan merusak apa yang kita mau, sehingga tidak ada yang dilihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jadi disinilah kita sama-sama belajar, saudara dan saya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh dahsyat, yang akan bisa melakukan apa saja di dalam hidup kita. Ya. Bisa melakukan apa saja yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan mampu untuk bisa lakukannya dalam hidup kita. Kuncinya adalah apakah saudara dan saya mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Bagaimana orang lain akan katakan Tuhan itu sungguh ajaib jika kita
tidak mau melakukan sesuatu, melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mau agar orang lain katakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Musa bisa melihat mujizat Tuhan. Musa bisa melihat perbuatan Tuhan, dan orang Israel bisa menyaksikan apa yang Tuhan lakukan ketika Musa mentaati perintah Tuhan. Musa tidak melakukan sembarangan. Musa tidak bertindak sendiri, tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, dia tunggu perintah dari Tuhan. Ya, meskipun sebagai manusia pasti ada ketakutan. Ketika menoleh di belakang sudah datang tentara-tentara, otomatis pasti mereka akan ditangkap, dibawa pulang. Tetapi Musa tidak lakukan apa-apa, karena dia cuma hanya seorang manusia biasa. Dia tunggu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang Musa lakukan. Ya. Kalau Musa lakukan dengan kehendaknya sendiri, tidak mungkin air laut itu akan terbelah. Ya. Kalau tanpa ada perintah Tuhan, tanpa ada suara dari Tuhan yang katakan kepada Musa, lalu Musa dengan sombongnya dia memukul laut itu, tidak akan terjadi apa-apa. Saudara dan saya, orang lain akan melihat, orang lain akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya taat dan melakukan perintah Tuhan. Cuma hanya kuncinya satu adalah bagaimana saudara dan saya kerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan A, kita lakukan A. Kalau Tuhan katakan B, kita lakukan B. Jangan Tuhan katakan A, kita lakukan B. Melawan perintah Tuhan. Jadi kita akan bisa menjadi orang yang akan menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada orang lain ketika mereka melihat dari kehidupan kita. Tidak perlu saudara dan saya menjadi orang yang hebat berkhotbah. Tidak perlu saudara dan saya menjadi orang yang hebat dalam berbicara. Tetapi tunjukkanlah kebesaran Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Taatilah perintah Tuhan, kerjakanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Maka orang lain akan kagum dengan kebesaran Tuhan. Lalu orang lain juga akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Ketika kita mentaati dan kita mau melakukan itu. Ada perintah, tetapi kadang-kadang kita tidak mentaati perintah itu. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan perintah itu. Sudah diperintahkan, tetapi kita tidak mau lakukannya. Seandainya pada saat itu Tuhan katakan Musa, ulurkan tongkatmu, ulurkan tanganmu untuk menyentuh air laut itu. Musa mendengar suara Tuhan kata ke Musa, tidak. Atau Musa khawatir jangan nanti tidak akan terjadi apa-apa, lalu dia berdiam diri, maka tidak akan terjadi juga. Tetapi ketika perintah itu didengar, maka Musa mentaati perintah itu dan Musa mau melakukannya. Meskipun mungkin secara manusia terjadi apa tidak terjadi apa tidak. Tetapi ketika Musa lakukan itu, maka hal itulah terjadi. Kadang-kadang kekhawatiran menguasai hidup kita. Kadang-kadang ketakutan lebih menguasai hidup kita. Padahal ketika kita lakukan, maka Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tetapi karena kita mengkhawatirkan kalau hal itu tidak terjadi, karena kita takut kalau hal itu tidak akan terjadi, sehingga yang lebih baik berdiam diri, tidak usah. Sehingga memang tidak kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Karena ada perintahnya, tetapi kita tidak mentaatinya dan kita tidak mau melakukannya. Tetapi dari apa yang kita bacakan pada pagi hari ini, mujizat Tuhan terjadi, perbuatan-perbuatan Tuhan terjadi dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Karena Musa mendengarkan suara Tuhan, lalu Musa mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka terjadilah suatu mujizat yang besar. Terjadilah keajaiban Tuhan yang mereka menyaksikan dengan mata sendiri. Itu pun Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Saudara dan saya, kita sama seperti Musa.
Musa bukan orang hebat, ya. Musa bukan orang spesial, tetapi Musa dan saya sama di matanya Tuhan. Tetapi di sinilah kita mau belajar bahwa Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui kehidupan kita, asal kita mau mendengarkan perintahnya, asal kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan suruh kita untuk kita melangkah, mari kita melangkah. Kalau hari ini Tuhan suruh kita berdiam diri, kita berdiam diri. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Makanya kita harus lebih dekat dengan Tuhan, ya. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa saudara dan saya, kita percaya Tuhan yang sungguh ajaib itu, ya. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hal yang pertama. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kita camkan dalam hati kita. Percaya kepada Tuhan, imani apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan mampu untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Asal hati kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua, orang lain akan melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib itu, ketika saudara dan saya tidak mau untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka pasti banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan, karena kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Banyak hal yang Tuhan lakukan, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Bahkan juga di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, kami boleh melihat ada mujizat-mujizat Tuhan, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Dan hari ini juga Tuhan, kami belajar, kami boleh melihat, kami boleh mendengar apa yang Tuhan perbuat kepada bangsa Israel. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bahkan juga Tuhan akan memakai hidup kami untuk menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan juga untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan menguasai kami, baik hati dan pikiran kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah, pribadi-pribadi yang tunduk kepada Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, sehingga Tuhan akan memakai hidup kami menjadi alat-Mu yang besar. Meskipun kami hidup dalam kekurangan dan keterbatasan, meskipun kami merasa bahwa kami tidak mampu dan kami tidak sanggup, tetapi hari ini jika Tuhan mau memakai hidup kami, jika Tuhan mau memakai kami untuk menjadi anak, maka Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami tunduk, ajarkan kami untuk kami mentaati setiap perkataan-Mu, kami melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran ini, pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga di luar sana banyak orang akan melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Ubah kami Tuhan, ubah kami dari segala karakter kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ubah kami dari segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, sehingga kami semakin hari semakin tunduk, semakin taat, semakin setia kepada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa satu saat kami akan memberikan, kami akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami. Jika hari ini kami mulai merendahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, jika hari ini kami mulai untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami percaya apa yang Tuhan lakukan hari ini, itu pun Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kami di waktu-waktu akan datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Oleh yang bertugas, doa persembahan dipersilakan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Segala pujian sungguh hormat kami naikkan kepada hadirat Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan sudah membaca firman kebenaran firman pada pagi hari ini. Maka tiba saatnya bagi kami mengenangmu akan memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan, semua itu kami, semua itu berasal daripada-Mu, dan pada kesempatan ini kami akan memberikan kepada-Mu dan menjadi milik Tuhan dan menolong kami dan memberkati setiap persembahan yang kami beri. Biarlah memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang tidak memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat sepujian segala puji. Jadi bersama untuk kita mendengarkan persembahan pujian dan hormat Bapak-Bapak yang sudah dipersilakan untuk ke depan.
pujian yang selalu memberkati kita semua. Amin.